cinta di pipi. Tak percaya ku yang telah terjadi. Cintamu kini telah terbagi. Haruskah cinta aku Nada, kamu masih ingat puisi-puisi yang saya kirimkan padamu, Nada? Atau kamu ingin saya bacakan puisi buat kamu? Nada, kamu ingat? Bahkan kamu janji, kamu akan jadikan salah satu puisi saya menjadi sebuah lagu, Nada. Kamu ingat? Nada, saya ingin mendengar kamu menyanyikannya, Nada. Minum apa, Jim? Saya udah berhenti minum, Om. Sorry. Tapi kau tidak keberatan kalau Om minum sedikit, kan? Om ingin melupakan penderitaan Om selama ini. Waiter. Bir 1 gelas. Memangnya berapa tahun Om ada di penjara? 1 tahun, Jim. Tapi cukup menyebabkan Om jerah dan bersumpah tidak akan lagi masuk ke neraka itu. Kau lihat sendiri bagaimana penjahat-penjahat itu melakukan sesuatu kepada tubuh Om. Memangnya Om ngapain sampai Om masuk penjara gitu? Om tertipu, Jim. Ada orang kaya yang memberikan modalnya kepada Om. Tahu-taunya dia melapor kepada polisi, menuduh bahwa Om membawa kabur uangnya. Hanya gara-gara itu Om jadi tahanan. Jim, kau mau memaafkan Om, Jim? Supaya kita bersatu seperti dulu lagi, Jim. Mau kan? Mau kan, Jim? Jim? Ya, sebagai keluarga kan kita mesti saling memaafkan, Om. Kau memang lapang hati, Jim. Om minum. Om juga sudah membaca tentang Laras dan Nada. Nada anak bukan, Jim? Ya, udah menjadi kehendak Tuhan lah, Om, untuk menyatukan kami kembali. Om juga turut menyesal, Jim, atas kejadian yang menimpa anakmu pada hari pertunangannya. Jimmy, Om sudah tua, Jim. Yang bisa Om berikan kepada Jimmy itu cuma nasihat. Cuma itu saja, Jim. Jim, mulai saat ini kau tidak boleh menyia-nyiakan anak dan istrimu. Kau harus menghibur mereka, membahagiakan mereka,
Terutama pada saat-saat sulit begini, Jim. Ingat, Jim. Itu pesan dari Om Jos. Kau harus ingat. Tapi Nada itu sulit sekali untuk bisa maafin saya. Kau harus rukun kembali dengan keluargamu. Seperti semula, harus utuh. Om yakin, pada suatu saat, Nada akan memaafkan. Asal kau sabar dan benar-benar mau berusaha, Jim. Mudah-mudahan, Om. Jangan gampang putus asa. Bagaimanapun juga, dia adalah darah daging, anak kandungmu. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan. Penderitaannya adalah penderitaan. Dan yang paling penting, Jim, kekayaannya adalah juga kekayaanmu. Maksud Om apa? Jimmy, kenapa tiba-tiba otakmu jadi bodoh? Kau lupa ajaran yang Om ajarkan kepadamu. Jurus-jurus, trik-trik. Bagaimana mencari uang dengan mudah. Jimmy. Om, rupanya penjara sama sekali nggak bikin Om sadar dan insaf ya. Selamat malam, Om. Aduh. Jim. Jimmy. Pak, tunggu Pak. Ada apa lagi? Saya kan nggak minum apa-apa. Tapi teman Bapak yang mabuk itu belum bayar, Pak. Bodoh. Mama ngapain sih? Biarin aja dia sendirian. Kenapa sih, Jim? Apa yang terjadi? Kemana kalian? Hah? Ngapain lagi kalau bukan nganterin si pemabuk tua ini? Kamu jangan bicara begitu dong, Jim. Bagaimanapun dia ini kan pamanmu. Lebih baik Jimmy nggak usah punya paman deh. Daripada punya om, penipu, pemabuk kayak dia. Apa yang terjadi sebenarnya, Jimmy? Gini Ma, kita kan sekarang lagi pusing mikirin si Nada yang lagi kehilangan ingatannya kan. Belum lagi saya lagi berusaha supaya saya, Laras, dan Nada itu bisa berkumpul lagi. Om George ini datang enak-enakan bukannya ngasih semangat kayak kita. Tahu Mama ngapain? Dia malah ngajakin saya untuk memerasi Nada. Apa kamu bilang? Iya, dia itu sama aja sama bajingan yang satu lagi tuh. Bajingan mana lagi? Apa maksud kamu, Jim? Ya Robi lah, mereka dua-duanya sama aja. Pemabuk. Dan dua-duanya cuma mentingin duit aja. Nah sekarang mereka mau ngambil keuntungan sama mau ngambil manfaat dari anak saya, Ma. Jadi om kamu ini? Ya dia juga tuh. Dia yang ngajak saya untuk bersama-sama kami mau mengeruk kekayaannya si Laras. Belum selesai masalahnya Robi, datang lagi nih kuman satu lagi. Setan. Aku di mana nih? Untung kamu sudah bangun sekarang. Untung kamu sudah bangun. Sekarang juga tinggalkan tempat ini. Pergi kamu. Loh, kok kamu ngomong begitu, Rin? Aku kan saudaramu, Rin. Jos, aku memang bukan orang baik. Aku pernah berbuat kesalahan bersama anakku. Tapi paling tidak aku sekarang sadar dan mau memperbaiki hidupku menjadi orang baik, orang benar. Tidak seperti kamu. Rin, tapi aku kan bermaksud baik supaya Jimmy kembali ke jalan yang benar. Urus saja diri kamu sendiri. Jangan pernah campur keluarga saya lagi. Dan satu hal kamu ingat, Jos. Jangan pernah kamu ganggu Laras dan cucu saya, Nada. Jangan pernah. Dan sekarang kamu pergi. Pergi kamu penjahat. Pergi kamu. Jahat kamu. Rin, Pergi. kok tega-teganya kamu memperlakukan aku kan saudaramu. Aku kan saudara kandungmu. Pergi kamu.
Apa? Benar, Laras. Karena itu Mama datang kemari untuk memperingatkan kamu agar hati-hati terhadap ular itu. Masa iya sih, Ma? Rasanya nggak mungkin Om Jos mau mencelakakan kami. Dia kan adik Mama, pamannya Jimmy. Tadinya Mama pikir juga begitu. Tapi ternyata dia semakin jahat. Malah kau tahu, Laras, dia mengajak Jimmy untuk bersekongkol memeras kamu. Mulai detik ini, Laras, Mama bersumpah tidak akan menganggap dia sebagai adik lagi. Tidak pantas memelihara ular seperti dia. Terima kasih ya, Ma. Mama datang jauh-jauh kemari hanya untuk memperingatkan Laras agar tidak terjebak. Udahlah, Ma. Lupain aja. Justru karena Mama tahu siapa dia, Laras, Mama segera datang ke sini. Karena kalau tidak Mama akan kalah cepat. Terima kasih ya, Ma. Begini, Laras. Sebenarnya Mama datang ke sini mau minta izin sama kamu. Mau minta izin apa sih, Ma? Mama ingin menengok keadaan Nada di rumah sakit. Tapi itu kalau boleh, Laras. Mama nih aneh sekali. Mama lucu deh. Nada kan cucu Mama. Mama mau nengok kapan aja terserah Mama. Gak usah pakai minta izin segala. Tapi kau kan tahu, Laras, bagaimana perasaan Nada terhadap Mama dan Jimmy. Mama takut kedatangan Mama justru memperburuk keadaannya. Ya itulah, Ma. Rasanya Laras pikir lebih baik kita sama-sama berdoa supaya kesadaran Nada bisa kembali dan kesehatannya bisa pulih lagi. Laras juga udah gak tahu mesti bagaimana. Kamu tahu, Nada, saya sedih melihat kamu terus-terusan makan melalui impus itu. Ya, kalau kamu nggak mau bicara dengan saya nggak apa-apa. Asal kamu makan, ya. Kamu masih di sini, Son? Iya, dokter. Papamu cemas semalaman memikirkan kamu. Rupanya kamu berada di sini semalam. Apa yang harus kita lakukan, Dok? Saya sudah mempelajari jenis trauma dan shock yang mungkin diderita oleh Nada. Karena itu saya berpendapat kita harus melakukan pendekatan emosional untuk menggugah kesadaran Nada. Maksud dokter? Begini, Son. Mungkin kamu tahu, di samping ibunya, siapa lagi orang yang paling dekat dengan Nada? Ya, ada, Dok. Nah, kalau begitu, kau usahakan bawa orang itu kemari untuk menyenguk dan bicara pada Nada. Karena kemungkinan orang itu akan lebih besar menyadarkan Nada daripada upaya medis yang kita lakukan sekarang ini. Karena Nada membutuhkan pendekatan psikologis. Ibu dan Mira mana? Di kamar, Bang. Abang dari mana? Biasa, cari objekan. Oh, Abang sudah melihat keadaan Nada? Tapi Bang, saya kan tidak enak pada Sony. Bukankah saya sudah berjanji pada dia untuk memberikan izin pada Abang menjenguk Nada untuk mempercepat proses penyembuhannya, Bang? Kau nggak ngerti, Yola. Kedatanganku ke sana tidak akan membawa perubahan apapun. Tapi Bang, kata Sony,
Hanya kehadiran abanglah yang dapat menggugah kembali kesadaran Nada. Aku ikhlas, Bang. Bukankah Nada juga jadi begini karena abang? Kalau dia sembuh, karena aku datang ke sana, berarti kita ada persoalan baru lagi. Kau ngerti gak maksud aku? Persoalan baru apa lagi, Bang? Sekarang ini, yang penting Nada sembuh. Supaya kita tidak dihantui oleh rasa bersalah terus-menerus, Bang. Lalu kalau dia sembuh, aku harus bilang apa sama dia? Aku harus bilang bahwa selama ini aku berbohong dan ternyata aku sudah punya istri, gitu. Kamu pikir dia mau menerimanya? Gak mungkin. Dia pasti akan shock menerima kenyataan ini semua, Yola. Sudahlah, Yola. Aku memang bersalah. Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa. Sekarang mendingan kita berdoa saja buat Nada. Dan pergi jauh dari kehidupannya. Aku mau mandi, Yol. Aku capek. Tolong siapkan air panas ya. Tante jangan sedih. Kita semua harus berusaha untuk kesembuhan Nada, Tante. Kelihatannya harapan tambah tipis. Harapan selalu ada, Bu. Tadi saya sudah bicara dengan Sony. Mudah-mudahan Sony dapat mengusahakan agar orang tersebut datang kemari secara rutin. Siapa yang dokter maksud? Siapa, Son? Robi, Tante. Robi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.